Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hania Putri Permana dengan NIM 2405842. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari praktikum mengenai elastisitas. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu yang pertama ada pertanyaan penelitian. Nah, isi dari pertanyaan penelitian ini yang pertama, bagaimana menentukan modulus yang beberapa bahan? Yang kedua, berapa nilai modulus yang bahan tembaga, baja, dan kuningan melalui eksperimen? Dan tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui dan menentukan nilai modulus yang dari berbagai bahan. Selanjutnya yaitu hipotesis yang berisi nilai dari modulus yang di berbagai bahan berbeda-beda. Selanjutnya kita beralih ke alat dan bahan. Untuk yang pertama adalah bahan uji, yaitu berupa baja, tembaga, dan kuningan. Yang kedua yaitu beban atau massa yang terdiri dari 4 buah dengan massa yang berbeda-beda. Yang ketiga, dudukan bahan uji. Keempat, cermin kaki 3. Kelima, teleskop. Dan yang keenam adalah jangka sorong. Selanjutnya kita beralih ke langkah-langkah praktikum. Yang pertama yaitu ukur ketebalan batang yang dilambangkan dengan A dan lebar yang dilambangkan dengan B dari batang uji dengan menggunakan jangka sorong. Perhatikan juga skala 0 jangka sorong sebelum digunakan. Yang kedua, ukur jarak kaki 3 cermin yang dilambangkan dengan C dan D. Yang ketiga, atur susunan alat yang tersedia. Yang keempat, ukur jarak antara kedua penumpu batang uji yang dilambangkan dengan L besar. Dan yang terakhir adalah pasang teleskop pada jarak tertentu yang cukup jauh dari cermin datar, sekitar 2 meter, dan lalu rangkailah sketsa peralatan. Baik, selanjutnya kita ke cara pengambilan data. Yang pertama yaitu nilai didapat dari teleskop yang mengarah ke cermin yang memantulkan penggaris. Yang kedua, nilai lebar dan tebal pada bahan uji yaitu tembaga, baja, dan kuningan didapatkan dari pengukuran jangka sorong. Dan yang ketiga yaitu nilai berat beban didapatkan menggunakan timbangan digital yang telah dikalibrasi. Dan yang terakhir yaitu panjang X didapatkan melalui pengukuran menggunakan meteran dari teleskop menuju cermin 3 kaki, dan panjang L didapatkan melalui pengukuran menggunakan meteran di antara ujung pada dudukan bahan uji. Selanjutnya kita beralih ke SOP pengambilan data. Yang pertama, pastikan pada saat pengambilan data menggunakan teleskop tidak mengubah sembarang, baik posisi alat maupun lensa. Dan yang kedua, pastikan pada saat menyimpan cermin 3 kaki pada bahan uji bersentuhan langsung dengan bahan uji. Yang ketiga yaitu pastikan posisi cermin 3 kaki maksud saya sesuai dengan lensa teleskop agar terlihat. Berikut adalah tabel, grafik, dan nilai modulus yang pada bahan uji beras. Dan selanjutnya kita beralih ke tabel, grafik, dan nilai modulus yang pada iron. Dan selanjutnya ada tabel, grafik, dan nilai modulus yang pada copper. Baik. Di sini kita akan menjawab pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana menentukan modulus yang beberapa bahan? Yaitu caranya menentukan nilai modulus yang itu adalah tegangan dibagi regangan sama dengan F L0 per A dikali Ln dikurang L0. Yang kedua, berapa nilai modulus yang bahan tembaga, kuningan, dan baja melalui eksperimen. Nah, untuk nilainya sudah tertera di PPT dan maka hipotesis terbukti benar bahwa nilai modulus yang di berbagai bahan berbeda-beda, yaitu dimulai dari tembaga, kuningan, dan baja. Nah, untuk kesimpulannya yaitu modulus yang adalah ukuran kelakuan material yang menunjukkan seberapa besar material tersebut dapat meregang atau memanjang sebelum patah. Nilai modulus yang berbeda-beda pada bahan baja, kuningan, dan tembaga menunjukkan bahwa ketiga bahan tersebut memiliki tingkat kekakuan yang berbeda-beda. Yang pertama, baja memiliki modulus yang paling tinggi di antara ketiga bahan tersebut, yang berarti bahwa baja adalah material yang paling kaku. Hal ini membuat baja ideal untuk
aplikasi struktural yang membutuhkan kekuatan dan kekakuan tinggi, seperti jembatan, gedung, dan rangka mobil. Dan kedua adalah kuningan, memiliki modulus yang lebih rendah daripada baja, tetapi lebih tinggi daripada tembaga. Hal ini menjadikan kuningan sebagai material yang relatif kaku dan sering digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kombinasi kekuatan dan ketahanan terhadap korosi, seperti fitting pipa dan peralatan musik. Dan yang terakhir adalah tembaga, yang memiliki modulus yang paling rendah di antara ketiga bahan tersebut, yang berarti bahwa tembaga adalah material yang paling lentur. Hal ini membuat tembaga ideal untuk aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap deformasi seperti kabel, listrik, dan pipa air. Singkatnya, nilai modulus yang berbeda-beda pada baja, kuningan, dan tembaga menunjukkan bahwa setiap material memiliki tingkat kekakuan yang berbeda, kekakuan yang berbeda-beda yang membuatnya cocok untuk aplikasi yang berbeda pula. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan pengucapan dan pelafalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.